Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Sudarman dengan nomor NIM 2027 7225200078, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi Sosiologi di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Darul Abror Nahdlatul Wathon dengan materi kajian sosiologi. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Salah satu teman kalian yang akan memimpin doa, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala Alihim wa sahbihim ajma'in. Tuhan ya rahmatal watani wa nahdatal banati bi furuhi wa ila yaumiddin wa anta subhana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazna wa tawfana Wa bi jami'il muslimin. ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai. Jadi, sebelum kita mulai masuk pembelajaran, terlebih dahulu saya akan mengabsen. Pertama di sini Ahmad Ismail. Kedua Ahmad Rofi'i. Hadir ya, alhamdulillah. Walaupun senyumnya luar biasa. Ramadan. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Kornul Kubtia. Hadir, Pak. Hadir ya, alhamdulillah hadir ya. Sehat-sehat semua. Kemudian Syarifah. Hadir. Kemudian Rahma. Hadir. Suci. Hadir. Kemudian Farhan. Ya, Pak Farhan yang terakhir ya. Tidak ada yang sakit? Berarti tidak ada yang alfa ini hari? Alhamdulillah ya, sehat-sehat semua. Oke, anak-anak sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan. Jadi pada hari ini sebelum kita mulai lagi pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional. Saya mohon pada kalian semua untuk kita sama-sama berdiri. Kemudian sebelum itu saya minta dari satu orang di antara kalian yang memandu di depan. Siapa yang bisa memandu? Ya, silakan. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita, tanah air pasti jaya untuk selama
bersama. Oke, terima kasih. Bagaimana? Sudah siap menerima materi? Jadi sudah siap ya, kita sepakat siap? Oke, siap. Sebelum itu juga, materi ini merupakan salah satu bagaimana bentuk kita untuk selalu mengingat. Ya, walaupun dalam keadaan lingkungan kita, tapi mengingat siapa yang menciptakan kita. Siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita harus yang namanya tingkatkan nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kita tidak bisa lupakan. Ya, kita diberikan kesehatan, kita diberikan untuk melihat semua. Ini adalah merupakan anugerah untuk kita sendiri dan kalian semua. Bagaimana bentuk-bentuk nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kesyukuran kita. Kemudian kita masuk lagi, sebelum itu masuk pada pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Ada beberapa macam tujuan pembelajaran. Pertama, sebentar siswa harus bisa menyebutkan. Ya, artinya menyebutkan dari hasil dari pembelajaran sebentar, harus mampu kalian semua menyebutkan. Ya, menyebutkan apa permasalahan tentang yang akan dibahas sebentar. Ya. Kemudian siswa itu harus bisa menjelaskan, lain menyebutkan, lain menjelaskan. Kalau menjelaskan itu mengembangkan yang namanya ide-ide yang harus dikeluarkan sesuai dengan permasalahan apa di situ. Nah, itu menjelaskan. Kemudian harus bisa juga siswa mengidentifikasi, ya, mengelompokkan. Misalnya itu materinya sebentar ini tentang itu dan ini, harus kalian bisa mengelompokkan. Itu mengidentifikasi teori-teori, ya, teori-teori yang harus kalian pahami. Kemudian menyimpulkan, sebentar kalian harus bisa menyimpulkan dari permasalahan masalah. Ya, permasalahan masalah. Kemudian selanjutnya, kalian itu mampu menyesuaikan diri cara berperilaku dengan masalah yang kalian hadapi di lingkungan sesuai dengan pembelajaran yang ada. Ya, paham ya? Jadi ini tujuan pembelajaran kita. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran perlu ada namanya supaya kalian tidak tegang belajar, yaitu namanya ice breaking. Ya, silakan kalian berdiri, kita sama-sama laksanakan ice breaking dulu, karena fungsinya ini untuk mempermainkan atau memudahkan kita untuk pola berpikir, ya. Ya, pertama yaitu namanya tepuk fokus. Yang kedua ada namanya tepuk konsentrasi. Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Oke, bagaimana? Mantap? Enak? Oke, silakan duduk kembali. Baik, sebelum materi, saya ingin mengetahui pengetahuan awal kalian. Saya akan memberikan yang namanya pretest. Pretest ini tujuannya untuk mengetahui pengetahuan awal kalian. Ya, jadi dalam pretest ini jangan lupa menulis namanya. Ya, jangan lupa menulis namanya. Oke. Ya. Saya ambil kembali hasil jawaban kalian dari soal pretest ini. Saya kumpulkan lagi ya.
Oke, kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang bagaimana kajian sosiologi. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan masalah kajian sosiologi. Dalam ilmu sosiologi itu adalah ilmu tentang bagaimana mempelajari suatu kelompok atau masyarakat di lingkungan kita. Sekolah, di rumah, itu semua lingkungan. Ataupun dimanapun kita berada, itu lingkungan. Apalagi kita kemarin pernah melaksanakan yang namanya hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Di situ semua ada kelompok-kelompok, ada organisasi, ada semua jenis-jenis agama dan lain sebagainya. Bahasa itu berbeda semua. Makanya dalam ilmu sosiologi itu perlu yang namanya mempersatukan, ya, sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi paham ya? Nah, jadi sekarang Pak Guru ingin kalian membagi kelompok, terpilih sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Silakan. Oke, sudah? Jadi dalam kelompok yang Anda berjumlah 20 orang ini kita bagi menjadi 4 kelompok ya? 4. Yaitu 5-5. Dalam satu kelompok 5 orang. Jadi sebelum itu, sebelum saya membagikan yang namanya ada bagian-bagian dari yang terpenting dari ilmu sosiologi itu. Atau dari bagian-bagian kajian sosiologi, ya. Kajian sosiologi itu ada beberapa hal yang masuk. Ya, pertama ada namanya gotong royong. Kedua ada namanya sosialisasi anak dan remaja. Ada namanya juga interaksi. Interaksi itu bagaimana bentuk pergaulan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada namanya yaitu lingkungan sekitar. Mana lingkungan sekitar kita? Apakah keadaannya bersih? Ya, apakah sudah sehat? Itu perlu penilaian dari sosiolog. Makanya perlu kita kaji. Terkadang orang itu membuang sampah sembarangan. Ya, terkadang juga orang itu mau semena-menanya hidup. Ya, kita sering jumpai. Terkadang orang juga ingin kehidupannya, ekonominya lebih tinggi, tetapi kemampuannya belum ada. Orang kredit mobil, padahal di kredit mobilnya dia panas. Orang kredit televisi dia panas. Itu sikap daripada orang yang sesuai dengan keinginannya yang lebih tinggi. Banyak kita jumpai dalam ilmu sosiologi, apalagi termasuk dalam kajian sosiologi. Oke. Di sini saya akan membagi tugas, ya. Saya akan membagi tugas tentang LKPD. Apa itu LKPD? Yaitu LKPD panjangannya adalah lembar kerja peserta didik. Di LKPD ini ada tugas yang harus kalian diskusikan. Paham? Paham? Ada tugas kalian harus selesaikan. Oke. Siap enggak? Siap. Sudah siap? Oke, kalau siap saya akan bagikan. Ini kelompok 1 ya? Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Ini kelompok 2 ya, ingat kelompoknya. Ya, ingat kelompoknya. Ini kelompok 3. Ya, kelompok 3. Ini kelompok 4. Tapi sebelum itu kalian bentuk dulu ketua kelompok. Di sini siapa? Ahmad Rofi. Di sini siapa? Farhan Medawi. Ini Suci Ramadhani. Ini ya, kenal ya, saya kenal semua. Jangan tidak kenal yang namanya ketua kelompoknya. Sudah kenal semua di sini? Oke. Sekarang
kerjakan LKPD yang ada sesuai tugas yang saya berikan untuk menyelesaikan masalah dalam LKPD tersebut. Ya, silakan diskusi. Waktunya saya berikan 30 menit. Jadi mengalami konflik dan nilai Terus sangat dipengaruhi oleh tema riwayat terburuk. semangat semua semangat. Masih ada waktu. Ada yang belum? Sudah semua? Sudah jelas? Sudah jelas diskusinya? Ya. Jadi kalau sudah selesai, saya minta atau Pak Guru minta setiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Ya, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2 atas nama Muhammad Farhan Badawi dan yang di samping saya Yusri. Dan selanjutnya yang akan dibacakan oleh Muhammad Farhan. Sosialisasi anak. Ya, sosialisasi anak adalah proses di mana anak mulai belajar interaksi dengan lingkungan sekitar, memahami aturan norma dan nilai-nilai dasar dalam masyarakat. Mungkin ada pertanyaan di antara kelompok yang lain? Oke, berdiri, cepat. Pertanyaan untuk kelompok 2 yaitu yang saya tanyakan adalah masalah tujuan sosialisasi remaja. Coba dijelaskan. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1. Sosialisasi remaja. Pengertian sosialisasi remaja adalah proses ketika individu mulai membentuk identitas diri, mencari jati diri, dan mulai berinteraksi lebih luas di luar lingkungan keluarga. Gimana? Sudah jelas? Jelas. Oke. Ada lagi? Mungkin ada lain. Ada. Demikian presentasi dari kami. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semua. Luar biasa ya. Terakhir kelompok 4 ya. Kelompok 4. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kemudian saya di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu masalah sosial di lingkungan sekitar. Ya. Baiklah, yang akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami yang pertama yaitu Fatimah dan rekan-rekan lainnya. Pengertian masalah sosial. Masalah sosial adalah kondisi atau keadaan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat, sehingga mengganggu kehidupan bersama dan menimbulkan dampak negatif bagi banyak orang. Masalah sosial muncul akibat berbagai faktor seperti kemiskinan, ketimpangan, kurangnya pendidikan, hingga perilaku menyimpang. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Baik, saya ingin bertanya tentang bagaimana upaya mengatasi masalah sosial. Baiklah, saya akan menjawabnya. Upaya mengatasi masalah sosial ada 3. Yang pertama, meningkatkan pendidikan dan keterampilan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga sosial. Dan yang terakhir, memberikan bantuan sosial bagi yang membutuhkan. Baik, terima kasih atas penjelasannya.
Mungkin hari ini presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah selesai ya masalah presentasinya, hasil diskusinya luar biasa semua. Tepuk tangan semua. Setelah itu kita akan lanjutkan ke bagian yang namanya kesimpulan. Dari hasil diskusi kalian tadi itu kita ambil kesimpulan. Ya. Jadi kesimpulan pertama di sini, misalnya kelompoknya ini tentang gotong royong, yaitu merupakan bentuk kerjasama. Artinya gotong royong, ya masalah gotong royong. Pasti yang timbul di situ masalah kesimpulannya adalah kerjasama bersama dengan masyarakat. Ini kesimpulan yang pertama. Yang kedua, kesimpulan masalah toleransi. Ya, toleransi itu menyangkut sikap. Ya, toleransi. Berarti menyangkut sikap. Ya, masalah sikap. Sikap ini kenapa banyak perbedaan di negara kita ini. Terutama agama. Agama ini ada 6 di negara kita. Suku lebih 1000 lebih suku yang berada di negara kita. Ya. Ini suku. Kemudian budaya. Ada yang budaya Jawa, ada yang Bugis, Mandar, Lombok, dan sebagainya. Papua, itu budaya yang ada di Indonesia. Semuanya itu adalah bentuk dari toleransi, harus saling menjaga. Yang terakhir, kita simpulkan ya, masalah sosial dan anak remaja. Anak dan remaja. Apa kesimpulannya situ? Yaitu masalah perilaku. Masalah perilaku. Kita bedakan si anak dan si remaja itu harus berbeda perilakunya. Namanya anak-anak, ya sering bermain-main lah. Walaupun bagaimana bentuknya, namanya anak-anak. Jangan kamu sebagai remaja ini kan kalian sudah dikatakan remaja. Remaja ini harus punya tingkah laku, sikap yang baik. Baik pada dirinya. Ya, ingat perbaiki dirinya dulu. Dengan cara apa? Mencontohi orang-orang yang baik sikapnya. Oke, kalau sudah paham, jadi saya akan memberikan soal post-test tentang diskusi kalian tadi itu. Proses ini adalah menjadi tolak ukur kalian selama kalian berdiskusi. Silakan isi, waktunya 3 menit. Jangan lupa tulis namanya. Ya, jangan lupa tulis namanya. Waktunya 3 menit. Ya, paham? Ya. Namanya jangan lupa ya, namanya ditulis. Baik anak-anak sekalian yang saya banggakan. Jadi sebelum kita tutup pelajaran ini, saya akan memberikan semacam refleksi. Ya, refleksi ini tujuannya untuk mencari bagaimana pemikiran kalian, pengalaman kalian pada saat belajar. Apakah kalian bosan? Apakah kalian senang? Apakah kalian ini gembira? Terserah bagaimana ceritanya kalian itu. Ya, untuk refleksi. Nah, ada 3 pertanyaan refleksi yang saya sampaikan kepada kalian semua. Tolong siapa yang bisa jawab,
dari kelompok-kelompok lain terserah. Yang bisa jawab, silakan jawab. Ya. Pertama, siap-siap semua. Sudah siap? Ya. Pertama yaitu bagaimana ceritakan pengalaman kalian tentang pembelajaran kajian sosiologi selama kamu belajar. Ada yang bisa jawab? Cepat. Oke, langsung berdiri. Alhamdulillah, saya akan menjawabnya. Pengalaman saya dalam pelajaran kajian sosiologi adalah selama saya belajar mata kajian sosiologi, khususnya dalam kajian tentang gotong royong, toleransi, masalah sosial dan sosialisasi anak dan remaja. Saya merasa mendapatkan banyak wawasan baru tentang kehidupan bermasyarakat. Secara keseluruhan, pembelajaran kajian sosiologi sangat membuka pikiran saya. Saya belajar untuk lebih peduli terhadap lingkungan sosial, memahami orang lain dan menjadi bagian dari masyarakat yang aktif dan bertanggung jawab. Ya, terima kasih. Angkat tepuk tangan semuanya. Kemudian pertanyaan kedua. Ya, siap-siap semua. Bagaimana proses atau bagaimana perasaan kalian pada saat pembelajaran ini berlangsung? Ada yang bisa? Angkat tangannya. Oke, berdiri cepat. Saya juga merasa senang karena materi ini membuat saya berpikir kritis dan mulai memperhatikan hal-hal kecil di lingkungan sekitar seperti bagaimana penampilan saya dan sosialisasi atau bagaimana masyarakat menyelesaikan masalah bersama. Oke, jawabannya bagus semua. Nah, ini pertanyaan terakhir tentang refleksi, ya. Pertanyaan terakhir. Pelajaran apa yang kalian dapatkan selama pembelajaran ini berlangsung? Angkat tangannya. Oke, berdiri. Pelajaran-pelajaran ini membuat saya lebih peduli, terbuka dan bijak dalam bersikap terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Sosiologi bukan hanya pelajaran di kelas, tapi ilmu yang sangat berguna dalam kehidupan nyata. Oke, luar biasa. Tepuk tangannya. Jadi, itulah tadi saya mendengar bahwa dari hasil refleksi kalian itu, kalian semua tertarik, ya, tertarik bagaimana bentuk model pembelajaran. Oke ya, sudah paham semua ya? Sebelum kita tutup, saya minta di antara kalian salah satunya untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini untuk memimpin doa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, untuk menutup pembelajaran ini, mari kita tutup sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas partisipasinya anakku semua. Jadi setelah terakhir tadi doa yang dibawakan atau disampaikan oleh saudara kalian anakku semua, maka untuk pembelajaran siang hari ini kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semangat semua. Semangat. Oke.